juga punya buku tentang matematika diskrit juga, punya banyak buku tentang informatika, untuk diskrit sendiri dan juga untuk pemrograman Pascal dan program C ya, programan C itu saya pakai dari waktu saya kuliah malahan itu ya. Jadi kalau dilihat sih Bapak Rinaldi Munir kayak ilmunya sangat tinggi gitu ya di slide teori gitu ya. Oke, ini slide tentang relasi rekursif. Jadi tentang relasi dan tentang fungsi itu sudah saya bahas di YouTube dengan di Sukma Belajar ya, sorry. Saya kira udah cukup. Kita akan ngomong lebih jauh tentang rekursif gitu ya, karena rekursif ini adalah suatu materi yang menurut saya di dalam informatika cukup penting gitu ya, cukup banyak digunakan ya. Oke, kita lihat lebih jauh, walaupun di dalam YouTube saya sudah ada beberapa ya udah membahas rekursif itu apa gitu ya, mungkin kita bisa dapat ilmu lain lagi di dalam slide ini. Oke, yang pertama kita ngomong tentang rekursif. Rekursif didefinisikan sebagai sebuah uh, apa namanya, sebuah objek yang mendefinisikan terminologi dirinya sendiri gitu ya. Nah, kalau dari apa namanya, kalimat ini mungkin ya kita sepakat, kita sama-sama bingung gitu ya, sama bingung-bingung bersama apa itu terminologi dirinya sendiri gitu ya. Jadi proses mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri disebut rekursi, ya, rekursi gitu ya. Oke, di dalam slide ini diberikan sebuah ilustrasi seperti ini. Jadi kalau kita melihat gambar yang keseluruhan, maka kita menemukan di dalam itu ada sebuah gambar yang mirip, tapi dia lebih kecil lagi. Di dalamnya kita temukan lagi gambar yang mirip juga, gitu, kan lebih kecil lagi. Kemudian kita temukan lagi, sehingga gambar ini kita lihat berulang-ulang kali gitu ya. Tapi dia kayak mengecil gitu ya, mengecil. Kalau kita lihat di sini, jadi di sini mengilustrasikan proses rekursif itu sendiri. Jadi rekursif adalah sebuah perulangan ternyata gitu ya, perulangan dengan tujuan apa, dengan proses seperti apa, prosesnya dia mengecil gitu ya, proses dia melihat dirinya sendiri dalam dimensi yang lebih kecil, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi gitu ya. Oke, nah ini juga apa namanya, contoh yang lain gitu. Ini walaupun ini sedikit kurang pas sih sebenarnya menurut saya, karena kalau Anda lihat sendiri komputernya tuh kan agak berbeda ya. Oke, kita lewati aja. Nah ini kayak kita lihat gambar ini itu dibentuk oleh gambar yang sama tapi lebih kecil dan seterusnya ya. Jadi tiga contoh ini mengilustrasikan kondisi rekursif, ada kondisi yang mendefinisikan terminologi dirinya sendiri gitu ya. Itu maksud dari slide ini. Oke, saya masih bingung, saya juga masih bingung, santai aja gitu ya. Jadi kita masih bingung bersama. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Oke, ini tentang fraktal. Fraktal ini seni ya di dalam matematik dan juga komputer. Ya, jadi uh, percaya tidak percaya teman-teman, gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang digambar menggunakan fungsi matematika. Ya, jadi tidak digambar menggunakan tangan atau pola-pola tertentu gitu ya. Nah, tapi ini adalah gambar yang digambar menggunakan sebuah fungsi matematika ya. Jadi saya juga pernah dulu menggambar fraktal tapi nggak sebagus ini sih ya. Oke, artinya gambarnya menggunakan program tersebut mendefinisikan setiap titiknya itu menggunakan sebuah model matematik gitu ya, kira seperti itu ya. Kalau dulu disebutnya ini adalah bagian seninya matematik. Nah kalau kalian lihat, teman-teman lihat di sini fraktal,
ini dibentuk oleh gambar yang sama sebenarnya. Coba yang segitiga ini kan terlihat ya, ada segitiga besar, yang ini juga sama, ini juga sama, walaupun dia lebih kecil sebenarnya kan gitu ya, tapi sama. Oke. Nah, di dalam ini yang di alam, ini yang nyata ya. Yang nyata juga ada gitu yang kayak paku-pakuan atau kaktus-kaktusan seperti itu ya. Jadi kalau Anda lihat lagi misalnya yang ini gitu ya, bagian besar ini itu sebenarnya mirip dengan bagian yang lebih kecil ini gitu. Nah, sebenarnya mirip juga dengan bagian yang lebih kecil lagi gitu ya. Jadi kayak terpola dia, ada polanya. Ya, seperti ini dan seterusnya. Oke. Nah, dari beberapa ilustrasi tersebut berarti suatu rekursif atau fungsi rekursif adalah fungsi yang berulang-ulang tapi dia mengecil atau dia ada pola mengecil atau membesar gitu kan ya. Fungsinya dia berulang-ulang tapi ada sesuatu yang mengecil di sana atau sesuatu yang membesar di sana kan gitu ya. Kemudian bagaimana ini diterapkan? Nah, ini kan tadi kita setuju ya kalau fungsi rekursif adalah fungsi yang berulang-ulang dilakukan. Artinya ada pengulangan di sana. Kalau teman-teman mengingat materi tentang pemrograman komputer, ada materi tentang pengulangan. Ya, pengulangan bisa kita pakai for loop atau bisa pakai while loop, bisa pakai repeat until gitu kan ya. Ternyata kita bisa pakai rekursif satu lagi gitu ya. Rekursif ini juga salah satu bentuk pengulangan. Nah, ketika kita ngomong pengulangan, for loop, repeat until, while do, seperti itu. Ada satu hal yang harus ada di sana, yaitu stopping condition. Ya, artinya kondisi berhentinya perulangan itu harus ada. Karena kalau nggak ada itu berarti perulangannya itu selamanya, looping forever kan gitu ya. Looping forever, apa yang terjadi? Program Anda nggak akan selesai bekerja kan gitu kan. Ya, itu justru yang harus hindari, sehingga harus ada stopping condition dari perulangan tersebut. Saya kayak kalau kita ngomong di sini ini kalau kita pakai for misalnya, kita kan definisikan dulu pencacahnya di satu, kemudian kita kasih stopping condition seperti ini gitu ya. Kemudian kita kasih loncatan pencacah tersebut, apakah I++ atau I+2 atau I+3 dan seterusnya. Artinya kita tetap harus menggunakan stopping conditionnya ini. Dia akan selesai melakukan perulangan ketika I-nya sudah tidak memenuhi ini gitu kan. I-nya sudah lebih besar dari N, karena dia akan terus melakukan itu ketika ini terpenuhi. Kalau sudah tidak terpenuhi sudah selesai. Artinya di situ ada stopping conditionnya. Nah, ketika kita ngomong di recursive, stopping condition tersebut adalah bagian basis dia. Bagian basis itu adalah bagian yang paling kecil dari rekursif tersebut, perulangan tersebut. Kalau kita lihat di sini, berarti yang paling tengah ini basis gitu ya. Kalau lihat di sini, ya ini paling tengah sana itu basis gitu kan. Kalau lihat sini, berarti yang kecil-kecil itu basisnya gitu ya. Jadi selesai, dia tidak lakukan pengulangan lagi. Gitu. Oke. Jadi bagian ini berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Artinya dia sudah berupa konstanta, tidak lagi berupa variabel atau mungkin fungsi gitu kan. Jadi dia berupa konstanta, sehingga udah langsung misalnya Fn sama dengan 3. Nah, udah 3 kan itu udah selesai, tidak melakukan apa-apa lagi untuk mencari F3 sama dengan 3 atau F0 sama dengan 3. Udah selesai gitu kan. Atau bagian ini juga sekaligus menghentikan rekursif ya, artinya stopping conditionnya gitu ya. Itulah basis dari fungsi rekursif. Bagian kedua dari fungsi rekursif itu adalah bagian recurrence-nya. Recurrence ini adalah bagian yang mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Nah, kembali lagi kita akan ketemu dengan kata-kata ini gitu ya. Artinya apa? Fungsi itu bisa dihitung
kalau kita menghitung fungsi sebelumnya. Kemudian fungsi sebelumnya kan bisa dihitung ketika kita menghitung fungsi sebelumnya lagi, gitu ya, fungsi yang sama. Oke, jadi kita akan melakukan perulangan pada bagian recurrence ini. Contohnya gimana sih? Nah, ini dia contohnya. Contoh pertama, kita punya fungsi f, variabel dalamnya n. Oke, ini sering terjadi kesalahan. Mohon teman-teman memahami cara penulisan ya. Kalau seperti ini artinya kita punya fungsi f, variabel dalamnya adalah n. Ya, n ini adalah variabel dalam sebuah fungsi tersebut. Sama dengan mungkin di SMA atau SMP, gurunya menyatakan dengan fungsi f x gitu kan, f dalam kurung x, sehingga x itu menjadi variabel dalam, sehingga fx sama dengan 2x per 1. Kan nggak mungkin fx sama dengan 2y gitu. Nah, y-nya mana, dari mana datangnya gitu. Jadi pasti kalau dia mau y berarti fx, y sama dengan 2x ditambah 3y. Nah, ya seperti itu ya. Ini adalah variabel dalam. Oke. Ketika kita punya fungsi f, namanya fungsi, nama fungsinya f, kemudian variabel dalamnya n, kemudian dia akan dipaksa memiliki nilai 3 pada saat n sama dengan 0. Nah, ini namanya basis. Tadi kan dibilang bahwa di dalam basis nilainya sudah terdefinisi secara eksplisit gitu ya. Jadi udah kalau n-nya 0 udah 3 nilai f-nya ini gitu kan. F0 sama dengan 3 udah. Oh ya, ditanyain lagi itu basisnya gitu kan. Kira-kira seperti itu. Kemudian recurrence-nya apa? Ketika kita lihat di recurrence dia sama dengan 2 kali f, 2 kali fungsi itu dengan variabel dalam yang berubah. Kalau rekursif biasanya berubah ke arah kecil. Ya, ke arah yang lebih kecil. Oke. Sorry. Jadi ini yang dimaksud sama dia dalam terminologi dirinya sendiri. Artinya ketika kita mau menghitung nilai fungsi f untuk variabel n, kita ternyata harus menghitung f lagi untuk variabel n-1. Artinya kita akan memanggil f itu lagi. Kayak gitu ya. Ini disebut dengan recurrence. Oke, contoh di sini misalnya temukan nilai f4. Ini bukan faktorial, ini seru ya, tanda seru. Jadi tentukan nilai f4. Nilai f4 sama dengan ketika f4 n-nya 4, dia bukan 0 kan, dia lebih besar dari 0, berarti dia akan masuk ke sini kan gitu. Oke, ketika dia masuk ke sini berarti f4 sama dengan 2 kali f n1, berarti f3 ditambah 4 ya, sama dengan 2 kali f3 tambah 4. Nah, ketika kita mau menghitung kan belum bisa. Nah, f3 berapa dong gitu. Nah, berarti kita harus memanggil lagi fungsi tersebut. Memanggil lagi dirinya sendiri gitu kan. Untuk menyelesaikan dia, kita memanggil dia lagi gitu ya. Jadi F3 itu sama dengan apa? Berarti F3 tidak sama dengan, tidak masuk ke sini, dia akan masuk ke sini. Berarti dia akan menjadi 2 kali F2 tambah 4. F2-nya sama dengan 2 kali F1 tambah 4. F1-nya sama dengan 2 kali F0 tambah 4. F0 sama dengan 3. Berarti 0 sama dengan 3. Sehingga di sini sudah tidak ada lagi fungsi atau variabel, kita bisa langsung menghitung menjadi 108. Oke, jadi inilah contoh fungsi rekursif. Oke. Kemudian cara lain tidak saya rekomendasikan ya di dalam ujian atau ini ya, cara seperti ini. Kemudian contoh kedua. Contoh kedua kita mau menyatakan n faktorial dalam definisi rekursif. Ya, seperti yang kita telah bicarakan tadi, rekursif ini bisa digunakan untuk melakukan perulangan di dalam pemrograman, gitu ya. Kalau kita berbicara faktorial, n faktorial, sebenarnya kita bisa aja melakukannya tanpa menggunakan definisi rekursif. Misalnya, kalau saya mau membuat ini terlalu kecil ini. Oke, misalnya saya punya 5 faktorial, itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Begitu ya.
Ini ya sama aja dengan saya membuat 4 faktorial dikali 5. Atau sama aja dengan saya membuat 3 faktorial dikali 4. Ini saya kurung dikali 5. Ya. Artinya, ini bisa saya perkecil. Ya. Tapi sebenarnya saya mau membuat ini bisa dengan for loop biasa. Yaitu misalnya saya definisikan di sini sebuah, nah ini aja ya. Jadi 1 sampai 5. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan di sini, mulai return atau ini pemrograman yang paling sederhana aja ya, hasil gitu ya. Atau faktorial sama dengan faktorial dikali i misalnya. Jadi i nya 1 apa dikali 1, begitu nanti i nya 2 dikali 2, nah ini 3 dikali 3 sampai dikali 5 ya. Sehingga kita bisa melakukan ini. Tapi memang di awalnya kita harus definisikan faktorial itu didefinisikan 1. Ya, jangan sampai 0. Kalau 0 ini dikali 0, 0 semua nanti kan. Tapi ternyata kita bisa membuat dia dalam bentuk rekursif gitu ya. Rekursif kayak tadi berarti ketika saya mau membuat dia rekursif, basis dia adalah saat 0 faktorial ya. 0 faktorial itu sama dengan 1. Oke. Kemudian kalau recurrent dia pada saat n faktorial itu sama dengan n min 1 faktorial dikali dengan n ya. Sehingga yang seperti ini kita bisa membuat sebuah fungsi di seperti ini, fungsi function faktorial terus variabel dalamnya adalah n. Kemudian yang dilakukan adalah berarti kan kalau dia 0, nah, nilainya 1, kalau dia lebih dari 0 nilainya seperti ini. Berarti ada percabangan di sana jika n sama dengan 0, maka faktorial menjadi 1. Ya. Else maka faktorial ini menjadi 3 n min 1 kali s. Ya, kayak itu sih kira-kira ya. Jadi besok ya. Jadi seperti ini kira-kira, nanti Anda bagi lagi ya, saya dapat apakah masih dapat. Tapi secara garis besar seperti ya. Jadi apa bedanya? Ini. Nah, antara ini sama ini, gitu ya. Sama-sama perulangan. Kita bisa pakai perulangan for loop, bisa menggunakan faktorial, gitu kan. Artinya faktorial ini bisa dipakai untuk perulangan, gitu kan ya. Oke. Bedanya kalau misalnya kita udah di analisis desain algoritma gitu ya, mungkin teman-teman sudah ada di materi itu, maka kita bisa melihat di sini. Kalau kita pakai for loop, maka kita harus mengcapture nilai memori sebanyak n gitu ya. Tapi ketika kita pakai faktorial, di sini yang kita pakai hanya satu variabel faktorial ya. Ya. Oke. Yang kita lakukan berulang-ulang.
Gitu, artinya dari sisi penggunaan memori akan jauh lebih baik gitu ya. Oke, itu kira-kira kemudian contoh nomor 2 ya. Kemudian ini yang tadi kita bisa pakai ini berarti udah sedikit advance, pemrogramannya udah pakai return aja langsung gitu ya. Tidak menggunakan tidak menggunakan variabel lagi, tidak mau untuk transfer bisa variabel gitu ya. Oke. Kemudian contoh ketiga ada barisan Fibonacci. Jadi kalau yang contoh pertama dan contoh kedua teman-teman lihat tadi basisnya cuma satu gitu ya. Tapi di sini basisnya ada dua. Kemudian di dalam recurrence juga digunakan dua suku. Nah ini bedanya ya yang saya tadi bilang hati-hati. Tadi ada f dalam kurung n. Kita bacanya fungsi f dengan variabel dalam n. Tapi kalau ini fn ini artinya suku ke n dari n. Ini sama dengan AN tadi itu ya. Jadi biasanya kalau di SMA namanya AN gitu ya, tapi di sini namanya FN atau Fibonacci, Fibo ke N gitu ya. Jadi ini adalah indeks, bukan variabel dalam. Jadi indeks itu artinya menunjukkan dia yang keberapa gitu ya. Kira-kira ya. Mungkin harus hati-hati di sana dalam penulisan. Karena seringkali kalau di UTS saya lihatnya itu agak tidak diperhatikan gitu ya, kadang-kadang pakai kurung kadang-kadang. Dan kalau n di indeks berarti dia agak sedikit di bawah ya, jadi dia ada di puternya si karakter tersebut gitu ya, tidak sejajar. Oke, memang agak ngeselin kalau matematik dalam sisi penulisan ya, saya juga agak kadang-kadang aduh gitu, salah-salah juga, tapi teman-teman harus belajar menulis juga karena kan kita orang-orang bisa dibilang ilmiah gitu ya, jadi tulisan juga harus tulisan ilmiah. Oke, jadi Fibonacci bahwa fn-nya kalau lebih besar dari 1 sama dengan fn min 1 ditambah fn 2, artinya suku ketiga itu sama dengan suku kedua dikurangi suku ke 1, jadi 1 sama dengan 1 tambah 0. Suku ketiga ditambah suku kedua, suku ke apa ini 5 sama dengan 3 ditambah 2 gitu ya. Jadi suku sekarang adalah sama dengan penjumlahan dua suku sebelumnya, kira-kira seperti itu ya. Ya itu juga jadi rekursif jadinya. Ketika kita mau nyari suku ke 1000 berapa? Oh, suku ke 1000 sama dengan suku ke 999 ditambah 998 gitu kan. Nah, suku ke 999 berapa? Komputer yang biar nyari. Jadi kita kalau kita yang hitung ya itulah gitu kan. Permisi Pak, Kemudian saya ingin bertanya. oke, silakan. Itu setelah 8 bukannya seharusnya 13 ya Pak? 8 ditambah 5. Iya, 13. Berarti ada salahnya. Ternyata pakar juga bisa salah. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi ini 13 benar ya dari terima kasih teman. Silakan catat ini karena yang bertanya juga nggak pakai dim. Tolong 89. ketua kelas yang nyatet ya, jangan saya. Oke. Kemudian kita ada fungsi Cebiset di contoh keempat gitu ya. Ya, ini menunjukkan bahwa di dalam basis itu tidak hanya harus konstanta gitu ya. Bisa jadi basisnya adalah variabel. Ya, tapi variabel tidak menunjukkan atau tidak dibuat dalam terminologi fungsi tersebut gitu. Jadi dia variabelnya gitu ya, tapi tidak t berapa, ini kan fungsinya namanya t. Nah, Ibu sama Cebisep ini cukup banyak ya digunakan di dalam informatika, jadi ya lumayan dipakai lah dalam beberapa penelitian. Kalau teman-teman suka membaca, mungkin sekarang bisa googling aplikasi Fibonacci dalam lagu misalnya ya. Coba ya.
Oh sorry, kebanyakan ini saya. Sorry. Aplikasi Fibonacci dalam lagu. Oke, matematika dalam seni. Seperti ini ya, banyak sekali. Ada beberapa. Kalau misalnya mau nyari yang nah ini lagi Fibonacci dalam forex, dalam trading. Wah, keren kan? Ada yang suka trading di sini. Oke, kalau kita mau mencari yang bahasa Inggris, mungkin akan lebih banyak lagi kita dapat ya. Jadi maksud saya adalah ini barisannya walaupun sederhana, ini powerful gitu ya. Teman-teman yang coba mencari-cari lagi informasi, itu bagus banget sebenarnya Fibonacci ini untuk dikembangkan. Siapa tahu nanti muncul ide-ide PKM BFT untuk itu gitu ya. Ternyata ini sebelum saya lupa ya, kalau di sini ada PA saya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ternyata PKM untuk untuk angkatan 2022 itu diminta menjadi anggota PKM teman-teman angkatan 2021. Ya, jadi 2021 buat GFT, 2020 buat KC, 2022 menjadi anggota gitu ya. Sehingga diharapkan tahun depan kalian yang membuat GFT, 2 tahun lagi kalian yang membuat KC gitu ya, kira-kira itu maksud dari tulisan. Oke lah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, mudah-mudahan ada PKM dari teman-teman gitu ya. Oke, salah satunya bisa menggunakan Fibonacci ini gitu. Ini keren sebenarnya, karena saya juga pernah membimbing seorang mahasiswa yang mengubah lagu Bungan Sandar jadi temponya yang waktu itu dirubah. Ternyata begitu disajikan di isi Denpasar jauh lebih disukai daripada versi lagu aslinya gitu ya. Jadi memang Fibonacci ini punya sense seni yang bagus gitu ya. Terus ada juga yang melihat Fibonacci ini di gamelan selonding. Jadi ternyata gamelan selonding itu mendekati pola Fibonacci ya. Kalau kita itu kan gamelan yang terkenal di Bali ya, artinya gamelan yang memang optimistis banget gitu ya, auranya gitu ya. Artinya kita mendengar itu, jadi seni banget ya. Ternyata memang begitu ada teman belakang-belakangnya yang dulu mempelajari itu, saya memang dia mendekati ya, bukan mendekati pola itu. Oke, walaupun memang yang kita nggak ngerti Fibonacci itu gitu, ternyata mereka ngerti untuk itu. Oke, kemudian di contoh kelima di sini mengatakan deret. Deret juga bisa dihitung dengan Fibonacci. Sorry. Deret juga bisa dihitung dengan rekursif gitu ya, dengan cara seperti ini. Oke. Kemudian latihan ini sudah ada di jawabannya, sudah ada di YouTube saya, sudah dibahas, kita nggak bahas lagi nih. Kemudian kita bisa menerapkan rekursif juga di dalam himpunan gitu ya. Himpunan juga bisa direkursifin gitu kan. Contoh ini contoh dari Pak Dede Munir ya. Jadi di sini di apa namanya, kita di awal itu dikasih pemahaman dulu atau dikasih definisi dulu bahwa string adalah rangkaian sejumlah karakter. Oke, kalau kita punya string adalah rangkaian karakter. Ingat, rangkaian karakter tidak harus ada maknanya ya. Jadi kalau misalnya stringnya ITB, kebetulan ada maknanya. Kita bisa, oh ITB, Institut Teknologi Bandung, gitu kan. Oke, tapi kalau misalnya stringnya adalah TIB, nah TIB ini apa gitu ya. Tidak ada artinya. Tapi apakah dia string? Ya, dia string. Kenapa? Karena string itu adalah rangkaian karakter ya. String itu ada string yang disusun oleh karakter, alfabetis, ada yang numeris, ada yang biner. Yang sering kalian temui di informatika yang string biner gitu kan ya. Tapi yang apa namanya, kalau orang matematik ya string numeris gitu misalnya. Jadi bilangan dan sebagainya ya. Oke. Kalau di bahasa Indonesia jadinya ya ini gitu ya, ada string itu ada undayan karakter itu aja ya.
Sesederhana itu. Kemudian string kosong atau string yang tidak ada karakternya disebut dengan string null, gitu ya. Atau di sini dinotasikan dengan lambda. Oke. Kita terima aja karena ini kan apa namanya penjelasan dari maksud dia, gitu ya. Oke lah. Kemudian alfabet itu adalah himpunan karakter-karakter yang gitu ya ada di dalam sebuah string. Misalnya kalau stringnya ITB gitu, alfabetnya berarti himpunan I, T, B gitu kan. Kalau stringnya adalah Santi gitu ya, berarti alfabetnya S, A, N, T, I gitu kan. Kemudian kalau stringnya itu adalah apa ya, discrete gitu ya, discrete berarti himpunan D, I, S, K, R, T gitu. I-nya nggak boleh disebut dua kali kan gitu kan. Kalau dalam himpunan apa namanya anggota yang sama ditulis sekali aja gitu kan. Oke. Nah, artinya contoh alfabet bisa himpunan 01 atau alfabetnya itu bisa himpunan A, B, C dan seterusnya. Gitu ya. Jadi jangan ini ya, jangan dibingungkan dengan bahasa Indonesia ya. Ini kita tidak lagi belajar bahasa gitu ya. Jadi walaupun ini alfabet namanya Pak kata namanya gitu karakter namanya kan. Jadi ya kita terima aja dulu gitu ya. Tapi lupakan dulu bahasa Indonesia biar tidak mengganggu pemahaman teman-teman gitu ya. Kemudian sigma star itu adalah himpunan string yang dibentuk dari alfabet sigma. Maksudnya apa nih? Kalau saya punya sigma itu I, T, dan B, anggota dari himpunan sigma, berarti di dalam sigma star saya bisa membuat himpunan I, T, B, string 0, kemudian string IT, string TI, string TB, string BT, string IB, string BI, string ITB, string TIB, string BIT, dan seterusnya gitu kan ya. Jadi ada banyak string yang bisa kita buat kan itu kan. Himpunan string-string itu namanya string stem di sini itu. Oke. Kemudian dengan seperti itu ternyata dia bilang gitu ya. Dan slide ini mengatakan kalau kita bisa mendefinisikan si apa namanya sigma star dalam bentuk rekursif gitu ya. Sigma star ini adalah himpunan yang berisi string tadi. Berarti himpunan paling dasar dia adalah himpunan 0. Anggotanya adalah himpunan 0 ya. Himpunan paling dasar. Jadi string kosong, gitu kan. Kemudian secara recurrence ketika himpunan itu tidak hanya string kosong, berarti ketika kita memiliki sebuah string W yang merupakan bagian dari atau elemen dari sigma star dan kita mempunyai string X yang merupakan bagian dari sigma, okay? Maka ini karakter ya, sorry bukan string, karakter X yang merupakan bagian dari sigma, maka kalau kita gabungkan dia pasti juga elemen dari sigma star. Gimana maksudnya? Jadi kalau saya memiliki string IT gitu ya, IT, kemudian saya gabungkan dengan karakter I, berarti dia akan menjadi IT. IT ini juga merupakan anggota dari sigma star ya, karena sigma star ini kan tadi definisinya adalah himpunan string yang dibentuk oleh alfabet sigma. Jadi III boleh, PTT boleh gitu. Oke. Ternyata kita bisa mendefinisikan himpunan dengan rekursif, itu maksud dari slide ini gitu ya. Ini ada contohnya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat lagi ya. Yang penting definisi-definisinya saya sudah berikan ya.
Nah, kemudian rekursif juga bisa diterapkan dalam bentuk diagram. Diagram di sini binary tree misalnya, ya. Karena kelihatan banget kan tree yang besar dibentuk oleh tree yang kecil yang sama gitu ya. Oke. Konsep binary tree ini banyak sekali juga digunakan di dalam informatika. Biasanya digunakan dalam decision support system atau mungkin digunakan dalam klasifikasi. Contohnya gini, ketika teman-teman mau membuat program untuk pemilihan tempat kos gitu ya, kemudian di rootnya itu ditanya di sini ada pertanyaan, apakah budget per bulan Anda lebih dari 1 juta atau kurang? Kalau kurang berarti ke sini, kalau lebih berarti ke sini gitu ya. Begitu, oh lebih, oke lebih berarti ke sini ya. Oke, sekarang ditanya lagi, apakah Anda ingin bersama tuan rumah atau tidak gitu ya. Dan ada juga tuh biasanya orang tua yang pengen anaknya bersama orang tuan rumah gitu ya, biar lebih secure gitu ya. Atau yang teman-teman yang cewek biasanya tak sukaan dengan tuan rumah, tapi kalau yang cowok kan nggak suka gitu ya. Kalau biasa pengen dengan tuan rumah gitu ya. Kemudian ditanya apakah fasilitasnya masih kosong atau udah full gitu ya, udah full fasilitas atau yang kosong gitu ya. Oke, sehingga oh ya saya mau yang kosong, ternyata datangnya apakah di sini kita misalnya seperti itu. Kenapa? Karena lebih dari 1 juta, tidak sama tuan rumah, masih kosongan, berarti bagus banget nih, kualitas bangunannya keren banget dong, view-nya keren dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini dipakai di sana di dalam binary tree. Apa namanya, binary tree bisa dipakai di dalam decision support system seperti itu. Nah, untuk menghitung binary tree segala macam kita bisa menggunakan konsep rekursif tadi, itu maksudnya. Oke. Kemudian ini penjelasan tentang binary tree-nya. Saya tidak terlalu banyak membahasnya, kan nanti di tahap selanjutnya teman-teman pasti akan mendapatkan di algoritma pemrograman, di sektor analisis dan desain sistem informasi dan seperti itu ya, biar nggak terlalu offset lah. Kemudian rekursif ini bisa digunakan di barisan. Nah, ini yang lebih saya tekenin gitu ya, karena kita bisa bermain-main di barisan ternyata ya. Karena kalau kita ngomong barisan kan apa namanya, kalau di SMA kita pakai SN sama UN gitu ya. Kalau barisan-barisan yang sederhana yang mengikuti barisan aritmatik atau barisan geometris ya. Jadi yang apa namanya, rasionya itu bagaimana gitu ya, itu kan SMA. Artinya kita bisa kulik-kulik lagi di sana. Kalau yang tadi ilmu-ilmu tingkat tinggi, nanti teman-teman kulik di tempat yang tinggi aja gitu ya. Ya ini ilmu yang rendah yang kita kulik-kulik gitu. Oke, kita ngomongin barisan. Kalau kita punya barisan 1, 2, 4, 8, 16, 64 gitu ya. Sebenarnya dengan gampang kita sudah tahu suku ke N itu adalah 2 pangkat N. Jadi kalau ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Ini salah. Oke, benar. Gitu ya, 2 pangkat 5. Benar ya? 2 pangkat 5, 64. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 kan 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16. Harusnya 32 dong. Ya, oke lah. Tapi dia maksudnya ada 2 pangkatnya ya, jadi di sini ya. Jadi kita nggak usah memikirkan 16 ya. Sorry, 64. Oke. Kalau kita tahu ini sebenarnya AN itu adalah 2 pangkat N, ternyata barisan ini kita bisa ubah loh dalam bentuk rekursif gitu maksudnya dari slide ini ya, di mana A0 1 itu adalah basis, ternyata A kedua itu sama dengan A yang ini itu sama dengan 2 kalinya A sebelumnya, 4 sama dengan 2 kalinya 2, 8 sama dengan 2 kalinya 4 gitu kan, 16 sama dengan 2 kalinya 8 gitu. Sehingga kita bisa tulis AN sama dengan 2 kalinya AN min 1 gitu kan, sebagai recurrence dia.
Cuman kan muncul pertanyaan jadinya, Pak ngapain susah-susah? Misalnya kalau misalnya saya ngitung A ke 1000 dengan cara ini, bayangin bisa habis 3 double folio Pak, secara manual kan. A ke 1000 sama dengan 2 kali A ke 999, A ke 999 sama dengan 2 kali A ke 998, ya dan seterusnya ya. Capek ngomongnya jadi capek, apalagi sih nulis kan gitu kan. Padahal kita udah tahu A ke 1000 sama dengan 2 pangkat 1000, udah selesai Pak, tinggal ngambil satu kalkulator, udah selesai gitu kan, satu kali eksekusi udah selesai. Apalagi kalau kita program. Kalau kita program ini kan tinggal power 2, n gitu kan udah selesai Pak gitu kan. Dibandingkan dengan kita melakukan pengulangan sebanyak ini. Ya, apa yang kenapa ada slide begini? Ini menunjukkan bahwa ternyata ketika kita punya fungsi rekursif, kita bisa mendekati ke suatu nilai implisit seperti ini yang disebut dengan solusi rekursif. Ini namanya solusi rekursif. Ya, jadi ini dibalik ya, apa pola pikirnya. Artinya ketika saya punya sebuah persamaan rekursif, saya mempunyai dong bentuk solusi rekursifnya gitu. Oke. Saya bisa dong mencari bentuk solusi rekursifnya, sehingga saya tidak perlu lagi menghitung dengan melakukan perulangan, tapi langsung. Oke, itu maksudnya ya, bisa dipahami ya. Nah, ketika misalnya nih, kita coba, saya sekarang punya nih, saya punya apa? Apa ya? Oke, yang tadi aja deh. Sorry, angkat yang terlalu gampang. Atau Fibonacci aja deh. 1, 1, 2, 3, 5, 5, 8, 8, habis 8, 13, habis 13, 21. EST, ya kan? Oke, ketika saya mau mencari suku ke 1000, A ke 1000, berapa ya? Kira-kira. Dan gitu ya. Oke, suku ke 1000 sama dengan suku ke 999 ditambah suku ke 998. Kita kan ya, aduh ribet banget, bisa nggak saya dapat solusi rekursifnya? Gitu kan. Solusi ke gimana? Saya bisa tulis seperti ini. A ke 0 itu sama dengan 1. A ke 1 itu sama dengan 1. A ke 2, sorry, kebalik lagi. A ke 2 itu sama dengan 2. Kemudian A ke 3 sama dengan habis itu berapa? 3 ya. Oke, kemudian A ke 4 sama dengan 5. A ke 5 sama dengan 8. Di situ A ke 6 sama dengan 13. Kita cukupkan sampai sini. Nah, ada beberapa metode untuk mendapatkan solusi rekursif. Jadi solusi rekursif maksudnya kita mencari sebuah persamaan A ke N sama dengan apa? Dalam N. Gitu ya. Dalam N. Kita tidak, kalau kita nyari dalam A lagi kan udah tahu, A ke N kan sama dengan A ke N min 1 ditambah A ke N min 2 gitu kan.
kita nggak nyari lagi ke dalam terminologi dirinya sendiri, tapi kita langsung mencari implisitnya seperti apa, gitu ya. Untuk itu kita cari polanya ini. Jadi saat n-nya 0, hasilnya 1. Saat n-nya 1, hasilnya 1. Nah, ini mungkin harus kita eliminasi dulu. Ya, saat n-nya 1, hasilnya 1. Saat n-nya 2, hasilnya 2. Saat n-nya 3, hasilnya 3. Saat n-nya 4, hasilnya 5. Saat n-nya 5, hasilnya 8. Misalnya seperti itu, dan seterusnya. Kira-kira apa yang terbersih di sana? Gitu. Misalnya, saya tebak dulu. Salah satu metodenya bisa dengan menggunakan tebakan. Tebakan apa namanya, hubungan antara indeks dia dengan hasil dia, gitu ya. Misalnya kalau saya mau menebak 4 ini keren. Saya jadi bingung sendiri. Oh, saya yang bingung. Berapa tebakan saya? Uh, mungkin ini bisa saya sebut jadi 6 kurang 3. Ini sama dengan 8 kurang 3. Oh, ini 10 kurang 2 ya. 10 kurang 2. Ini menjadi oh, Sorry, kalau nggak mau ya, ya. Sorry ya. Tunggu dulu. Saya jadi bingung sendiri. Oke, kita coba yang lain dulu ya. Dosen kan biasa ngeles ya, sorry. Nanti kita balik lagi sih. Mudah-mudahan bisa. Uh,
Saya pakai yang tadi aja deh. 1, 2, 4, 8, 16, 32 gitu ya. Jadi tadi kan eh, 8, 16, 32. Ya. Kalau kita lihat di sini, oke, A0-nya 1, A1-nya 2, atau kita mulai dari indeks 1 juga apa, A1-nya 1, A2-nya 2, A3-nya 4, ya. Kemudian 48, kemudian 16, 16, kemudian 32, ya. Nah, di sini kan kita tebak nih, 1 sama 1, oke, 2 sama 2, 3 sama 4, 3 sama 4, 4 ini kita bisa tebak menjadi 2 pangkat 3 min 1, pangkat 2 kan. Nah, kalau kita generalisir ke sini sama dengan 2 pangkat 2 min 1. Benar-benar berarti kan. Itu. Nah, kalau kita lihat ke sini, ini sama dengan 2 pangkat 4 min 1. Oke. Ini 2 pangkat 5 min 1, ini 2 pangkat 6 min 1. Berarti A pangkat N sama dengan 2 pangkat N min 1. Seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan apa namanya AN tidak dalam terminologi A lagi gitu ya, tidak dalam terminologi suku-suku sebelumnya lagi, tapi dia langsung eksplisit di sini gitu ya, langsung bisa dihitung dalam apa namanya fungsi N gitu ya. Jadi kira-kira, nah cuman yang di sini kita belum dapat ya. Nah, kita belum dapat, kita bisa dekati nanti dengan cara lain. Nah, jadi kita cek lagi di sini ada. Itu kan tadi dengan cara mencoba ya, dia apa namanya menebak. Oke, menebak. Sekarang kita lihat yang lain ya. Jadi ini masih contoh, kemudian ini ada relasi represents, sudah kita bahas. Saya ingin lihatkan ke teman-teman cara yang lain untuk mencari solusi rekursif di dalam slide-nya. Kalau nanti menulis ini ada dengan cara seperti ini. Ya, ini adalah fungsi rekursif untuk Tower of Hanoi. Jadi Menara Hanoi, apa itu Menara Hanoi udah ada di YouTube saya juga. Kemudian di sini juga dijelaskan sih ya. Jadi ada berapa banyak perpindahan yang dilakukan gitu ya. Minimal untuk memindahkan berapa banyak piringan gitu ya. Oke, jadi solusi rekursif banyak jumlah perpindahannya adalah seperti ini, yaitu basisnya H sama dengan 1 untuk satu piringan basis, kemudian untuk N piringan maka jumlah perpindahannya adalah H 2 kali H N min 1 ditambah 1 gitu ya, 2 kali H N min 1 ditambah 1. Oke, nah kemudian ini kita mau mencari di slide ini, mau dicari adalah solusi rekursifnya dengan cara kedua, yaitu dengan memasukkan dia sampai bertemu polanya. Ya, bisa seperti ini. 2 kali H N min 1 ditambah 1. Itu kan? HN sama dengan 2 kali H N min 1 ditambah 1. Nah, HN min 1-nya ini dimasukkan lagi menjadi 2 kali HN min 2 tambah 1. HN min 2-nya ini dimasukkan lagi menjadi 2 kali HN min 3 tambah 1 gitu kan. Tapi setelah kita lihat ternyata pola dia yang kedua itu sama dengan 2 kuadrat dikali HN min 2 ditambah 2 ditambah 1.
Kemudian ketika kita cari yang HN-2, dia menjadi 2 pangkat 3 dikali HN-3 ditambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0. Ya, jadi ternyata ketika kita teruskan, ya, dia mendapatkan yang seperti ini. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sampai nanti 2 pangkat N-1 itu ditambahkan semua. Nah, kalau kita lihat dia menurut deret geometri, yang hasil akhirnya kalau menurut kalkulus ada seperti ini. Ya, kita kan mendapatkan yang seperti ini. Oke, sehingga solusi rekursif untuk tower of Fano ini adalah 2 pangkat N-1. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat dia tidak lagi melakukan perulangan. Ya, jadi HN sama dengan 2 pangkat N-1. Udah, N-nya 1000 berarti 2 pangkat 1000 min 1. Selesai. Tidak lagi menghitung, oh, H ke 1000 sama dengan 2 kali H ke 999 ditambah 1. H ke 999 sama dengan 2 kali H ke 998 tambah 1. Udah seterusnya. Ya, jadi ini cara kedua untuk mendapatkan solusi rekursif. Cara pertama tadi dengan mencari hubungan gitu ya antara indeks suku ke N, indeks sukunya dengan hasilnya. Ya, jadi dengan cara yang seperti ini ya, yang tadi ya. Kemudian yang kedua dengan cara memasukkan dia dan mau mencari pola ya, mencari pola. Oke, kita coba ini dengan cara kedua aja deh. Karena tebak-tebakan kotak saya lagi buntu ini sebenarnya udah ada nih ya. Cuman lagi buntu, mohon maaf. Saya pakai cara kedua. Jadi Fibonacci tadi kan AN sama dengan A dari N-1 ditambah A dari N-2. Oke, kira seperti itu ya. Itu kalau kita coba buat sama dengan AN-1 ini akan menjadi apa? A bukan dia. N min 2 ditambah A N min 3. Kalau kita turunkan AN min 1-nya ya, kemudian ini tetap ada A N min 2. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini kan sama aja dengan 2 kali A N min 2 ya, ditambah A N min 3. Oke. Kemudian kita bisa mencari lagi lebih dalam untuk kita nanti menemukan pola ya. Jadi kita dalamin lagi ini. Oke. Untuk AN-2-nya ini yang kita coba pola lagi. Itu AN-2 sama dengan AN-3 ditambah AN-4. Ya. Jadi dia akan sama dengan 2 AN-3 ditambah 2 AN-4 ditambah AN-3. Artinya nanti jadi 3. Jadi dia akan menjadi 3 AN-3 ditambah 2 AN-4.
ya. Jadi teman-teman bisa lihat perubahannya ini. Kita biar gampang lihat, kita tambahin 1 ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini kan kita mau ubah yang N-3 ya. Mau ubah yang N-3-nya. Ini 2. Oke. Jadi AN-4 sama AN-5. Kemudian dia akan menjadi 3 kali AN-4 ditambah 2 kali AN-4 ditambah 3 AN-5 gitu kan. Jadi 3 tambah 2, 5 ya sini ya. 5, sorry, ini aja saya. 5 AN-4 ditambah 3 ya. 3 AN-5. Oke. Jadi seperti itu. Kita bisa nggak menebak selanjutnya jadi berapa? Selanjutnya ini pasti dalam terminologi N-5 dan N-6 kan. N-5 dan 6. Ini jadi 8, ini jadi 5. Ya. Kita lanjut. Selanjutnya dalam terminologi N-6 sama N-7. Jadi ini akan menjadi 8 tambah 5, 13. Ini akan menjadi 8. Oke. Itu terus terakhir sampai nanti kita ketemu di ini ya, A1 sama A2 di sini ya. Ya kan, karena N kalau dikurangi terus, nanti kan ketemunya di A1 sama A2. Kalau A1 berarti kan N dikurangi N-1. A2 berarti N dikurangi N -2 gitu lah kira-kira ya. Oke, maksudnya gini. Jadi ketika A1 itu kan sama dengan A dari N dikurangi N-1. Jadi S1 kan. Kalau ini kan sama dengan S1. Jadi indeksnya loh ya, biar nanti nyambung dengan yang tadi A dengan indeks N dikurangi N-2. Kan gitu ya. Nah, di sini kan kita udah ketemu scoping condition, kita anggapkan ada basisnya, ya udah selesai. Atau mungkin Anda nggak mau Pak basisnya, nggak maunya A0 gitu ya, satu ini boleh aja sih, tapi kan jadi kita coba gunakan dulu ini. Oke, sehingga jadinya ini kita kan berhenti di sini pada saat kita ketemu ini, kita nggak tahu ini, kita nggak tahu. Nah, nanti kita harus cari ini N-1 N-6 N-2. Di sini baru N dikurangi N-1.
Sekarang kan kita tugasnya adalah memperkirakan ini ya, titik-titik ini. Kita lihat di sini, kalau di ini ya, 2, di sini 2, 3, di sini 1. Selanjutnya 3, 3, 4, 2. Selanjutnya sini 4, 5, 5, 3. Selanjutnya ini 8, 5, 5, 6. Selanjutnya ini 13, 6, 8, 7. Ini kira-kira berapa? Ya, ada yang mungkin mau memberikan pandangannya. Oke, gimana? Ini tuh agak susah juga kombinasi. Kita coba ditebak, dia nggak mau di seperti ini. Sorry, tadi kayaknya ada yang chat. Oh, 13 plus 8. Ya, untuk oke, untuk selanjutnya memang segitu ya. Jadi dari temannya, tapi yang saya tanyakan nggak itu sih ya. Jadi coba yang ini masuk temannya yang selanjutnya adalah n pangkat b min 7 sama n min 8. Nah, di sini baru benar 13 tambah 8. Ya, yes. Sama 13. Ya, oke, itu yang seharusnya ya. Seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya kita bisa nggak mencari hubungannya gitu maksud saya. Pada saat dia di perhitungan terakhir ini. Karena kan pada saat kita AN ini kan sama dengan A2-nya kan. Ini sama dengan A1-nya, sehingga kita bisa masukkan angka ini langsung gitu ya, saya dapat bentuk N-nya. Kayaknya nggak bisa ya, karena ini juga dia dalam bentuk Fibonacci juga dia nih. 2, 3, 5, 8, 13, nanti 21, dan seterusnya. Ini juga 1, 2, 3, 5, 8, 13. Jadi kan bentuk Fibonacci lagi. Oke,
Artinya masih belum bisa ya kita apa namanya buat, berarti ini harus pakai metode yang lain ya. Karena apa? Karena untuk membuat solusi rekursif selain ini itu ada yang menggunakan beberapa teknik ya. Jadi ada namanya ya, nah ini Fibonacci ya. Oke, baik. Jadi ada beberapa teknik lain sebenarnya yang bisa dipakai, bisa pakai. Tadi kan yang saya kenalkan menebak sama yang membuat ini ya, membuat pola dia, gitu ya. Dia ada beberapa teknik lain. Mungkin itu aja ya daripada kita berlarut-larut di sana. Nanti saya coba orang lain untuk Fibonacci ini. Kemudian lagi sedikit saya tambahkan satu contoh aja biar sama dengan ini sebenarnya contoh yang tadi dikenakan di kelas D tapi tidak saya selesaikan, tapi saya selesaikan di sini gitu aja ya, biar nanti teman-teman bisa sharing ke kelas D atau kelas A, kelas B gitu ya. Ini mirip dengan Fibonacci tadi, ketika saya punya misalnya satu, dua, tiga, 8, 12. Kalau kita cari apa namanya fungsi rekursifnya AN sama dengan A ke N min 1 A ke N min 1 jadi ditambah N ya. Artinya ketika ini adalah A1 berarti A2 sama dengan 1, ini berarti dari 0 ya. Ini A0, A1, A1 sama dengan A0 ditambah 1. A2 sama dengan A1 ditambah ngomong sih. Apa fungsi rekursifnya ini ya, teman-teman? Nah, saya terbuntu jadi kayak gini. 5 ditambah nih, 3 tambah 4. Berarti di sini harusnya ini adalah indeks kedua. Oke, saya tambah ya. Ini harus jadi indeks kedua. Jadi indeks ke-1, sorry, indeks ke-1 ini menjadi indeks ke 0, berarti kita nggak perlu 1. Oke, ini jadi indeks ke-3, ini menjadi indeks ke-4, sehingga AN sama dengan AN min 1 ditambah N. Jadi ini 3 sama dengan 2 tambah 1, 5 sama dengan 3 tambah 2, 8 sama dengan 5 tambah 3, 12 sama dengan 8 tambah 4. Oke ya. Jadi fungsi rekursifnya begini, dengan apa namanya basisnya ada di A0-nya adalah 2 gitu ya. Oke. Nah, berarti kan di sini saya punya fungsi rekursif begitu ya. Kemudian saya coba untuk membuat ini lagi, apa namanya, tebak-tebakannya lagi gitu ya.
Oke, jadi A0 itu sama dengan 2, A1 sama dengan 3, ini sama dengan 5, ini sama dengan 8, ini sama dengan 12, gitu ya. A2, A3, A4. Oke. Nah, kalau saya lihat di sini, kalau saya nebak A0, A1 sama dengan 3, 1 sama 3, apa hubungannya 2 sama 5, apa hubungannya 3 sama 8, apa, dan 4 sama 12, apa. Ini kan agak susah saya menebak, gitu maksud saya. Jadi, selain metode menebak, kalau yang ini gampang sekali saya tebak, gitu kan. Tapi kalau ini agak susah, kita bisa menggunakan metode yang tadi, yang kita masih gagal di Fibonacci ya. Kita coba gunakan di sini ya. Jadi kita ganti AN-1-nya menjadi AN-2 plus N-1 ini ya. Jadi sini jadinya AN-2 plus N-1 kan gitu ya, plus N ya. Jadi AN-1-nya saya ganti. Nah, ini jadi seperti itu. Ini sama dengan AN-2 saya satukan N-nya jadinya 2N plus 1. Oke, benar kan ya? Ya, kemudian saya ganti AN plus 2-nya. AN plus 2-nya saya ganti menjadikan AN min AN min 3 ditambah N plus 2. Ya, berarti plus 2N plus 1. Ya. Oke, benar nggak? Yang ini berubah jadi begini. Karena AN min 3 plus N min dong ini ya, sorry. AN min 1. AN min 1 sama AN min 1 plus ini min ya, sorry. Oke, karena itu min berarti menjadi min. Oke, kemudian di sini jadi min 2. Oke, tadinya min AN min 3 plus N min 2. Oke. Nah, kemudian kita sederhanakan jadi AN min 3, N-nya plus tetap berarti 3N min 2 min 1 berarti min 3. Oke. Ya, kira seperti itu ya. Oke. Atau kita bisa tulis min 2 min 1 sudah ya. Biar masih ada pola. Ini kan 2N min 1, ini 3N min 2 min 1 gitu kan. Nah, kemudian kita ulang lagi. Sekarang yang saya mau ubah adalah AN min 3-nya sama dengan AN min 4 dikali N min 3. Nah, kemudian ini saya sesuaikan dengan 3, ini min 2 min 1 gitu kan. Sesuai dengan yang ini ya. Kemudian di sini saya sederhanakan jadi AN min 4
kemudian N-nya bertambah 1, jadi 4N. Kemudian min 3, min 2, min 1. Ya, kira-kira seperti ini kan. Nah, kemudian ini kan pengurang dari indeks N-nya ini bertambah terus. Berarti kan bisa jadi nanti sampai AN min N gitu ya. Karena kita punya A0 sini. A0 ini kan sama dengan AN min N. N min N gitu kan. Ya. Berarti kalau seperti itu ini akan diulang sebanyak N kali kan. Oke. Terakhirnya kita akan punya pola begini, AN min N sama dengan berapa N dikurang N min 1 dikurang N min 2 sampai dikurang 321 gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, AN min N ini kan A0. A0 itu adalah 3. Berarti kita bisa ubah jadi 3. Oke. 3. Ini kita lihat kalau di sini 4, di sini 4. Kalau di sini 3, di sini 3. Berarti kalau tadi AN min N, di sini N kali N. Artinya di sini menjadi N kuadrat. Oke. Jadi seperti ini. Nah, ini merupakan satu deret. Bisa kita ubah menjadi sama dengan 3 ditambah N kuadrat ditambah atau dikurang 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah sampai tambah berapa? N min 1. Oke, seperti ini ya. Nah, ini apa? Kan kalau kalkulus ini akan mendapat kita hasilnya ya, nilainya ya, dalam persamaan N. Sehingga nanti apa namanya, kita coba cari ya. Satu ini kita jadi bantuan kalkulus. Apa jadinya ya? Ini kayaknya ya. Jadi, kok nggak ada sampai. Karena saya memang jarang mau menghafal yang kayak gini gitu ya. Atau mungkin ada teman yang masih ingat, ini dia, N dikali N plus 1 per 2. Ya, kalau sampai N ya. Oke, maka kita bisa menulis sama dengan 3 ditambah N kuadrat dikurang N dikali N min 1 per 2. Ini kalau sampai N. Kalau sampai N min 1 berarti N min 1 dikurang N min 2. Begitu. Ya. Artinya kita bisa mendapatkan ini. Kita coba dulu. Benar nggak? Gitu ya. Coba ke A2. Ya, A2 berarti kan N-nya 2 ya. 3 ditambah 4
Artinya kalau A2 sama dengan 3 ditambah 4 dikurang N-nya 2. Berarti 1 dikali 0, 0. Nah, kamu ya. N-nya 2. 2 dikali 4 per 2. Apa nilainya? 5 harusnya. A2-nya 5. 3 ditambah 4. Oke, apa yang salah sih? Kurang sebenarnya, N dikali N plus 1 per 2. Oke, N dikali N plus 1 per 2. N dikali N plus 1. Sorry, kalau misalnya dia sampai N adalah N dikali N plus 1. Gitu kan? Per 2. Berarti karena di sini sampai N min 1, berarti kan N min 1 dikali N, dan min 1 plus 1 berarti kali N. Oke, berarti oke. Kalau kali N berarti di sini adalah N min 1, 1 dikali 2 dibagi 2. Oke, jadi dia dikurangi 1 berarti kan. Dikurangi 1, lo mau sih. Ternyata masih belum mau ya. Oke, kira-kira caranya memang seperti itu. Mohon maaf nih, ngeles lagi. Tapi nanti saya akan coba cari lagi ya. Kemudian saya akan videokan dan saya kirim ke teman-teman ya. Kita tidak banyak kebingungan di kelas. Karena emang ini saya agak sedikit stuck juga. Saya janji ke teman-teman untuk membuatkan lagi ya, solusinya lebih bagus. Dengan metode yang seperti ini ya, mencari pola. Oke, yang metode yang lain kita kita tak bahas. Kira-kira itu. Kalau yang ini nanti akan ada di materi yang lain ya, pembahasan. Oke, kira-kira mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan hari ini. Jadi saya punya PR ke teman-teman untuk yang dua tadi, Vivo sama sebelumnya. Seharusnya udah bisa sebenarnya. Oke lah, ntar saya coba dengan kertas mungkin lebih enak. Oke, kira-kira itu dulu. Mungkin ada diskusi selanjutan. Tapi jangan terkait yang tadi dulu ya. Yang tadi nanti saya kirimkan. Oke.
tentang rekursif fungsi sama relasi mungkin ada ininya. Ada yang mau didiskusikan nanti untuk ujiannya kita sampai ujian tengahnya ya kita sampai di pencarian solusi rekursif seperti tadi itu ya, tapi dengan dua metode. Oke. Hanya dengan metode menebak dan juga dengan metode apa namanya mencari pola tadi. Bedanya adalah ketika teman-teman menggunakan metode menebak, berarti teman-teman harus membuktikan tebakan itu valid untuk semua suku, gitu ya. Nah, itu menggunakan menggunakan metode induksi matematik. Jadi, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Artinya kan kita menebak satu rumus gitu kan. Apakah rumus itu akan berlaku untuk semua? Berarti kan kita harus membuktikannya nanti menggunakan metode induksi matematika. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman mencari solusi rekursifnya menggunakan metode yang mencari pola tadi, berarti udah nggak perlu dibuktikan lagi gitu ya. Jadi kalau emang udah ketemu ya udah dia emang udah valid untuk semua suku yang ada. Oke, jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada diskusi, silakan. Yang pasti di caranya dulu ya, teman-teman ini kan ya. Jadi yang menebak itu dia melihat hubungan antara indeks dengan hasilnya. Kemudian yang apa namanya, yang mencari pola berarti dia memasukkan terus sampai ketemu basis gitu ya, memasukkan terus apa namanya fungsi rekursifnya tersebut sampai ketemu basis. Oke, ya silakan bisa. Ini tadi saya terus berkutat Bisa lebih diperbesar sedikit suaranya. tadi berkutat soal 2, 3, 5, 8, 3. Ini polanya bilangan sebelumnya sama bilangan sebelumnya. Gimana ya? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 12. Kemudian polanya gimana? Saya belum menemukan ini kayak ada apa ya? Ya, ada pola lagi kalau diturunkan, tapi di situ saya blank lagi gitu. Siapa tahu Bapak kalau bisa lihat ini kayak bisa menemukannya lagi gitu. Pol apa ini? Sorry. Yang pola L-nya itu 1, N1-nya itu 1, yang N2-nya 2, yang soal tadi. Yang soal ini, sorry. Yang ini, enggak juga. Yang terakhir ya. Saja deh. 1, 1, sorry. 1, berapa? 2, 3, 5, 8, yang ini. 13. 13. Berarti yang Vibo ya? Iya, koma lagi Pak, biar gini lebih 2, 1, 3, 4. Iya, ini Fibonacci kan? Iya, ini sampai 89 sih. 55. Iya, oke. 4, 55, 89. Iya, oke. Iya, Fibonacci kan ya. Terus maksudnya apa? Jadi saya jabarin kalau dia U, jumlah bilangan semuanya itu. Jadi saat kita nyari U, misalnya U2, jadinya dia itu nanti U0 tambah 1. Itu kan. Kalau misalnya saya nyari N4, gitu misalnya jadinya dia tuh U, N2 ditambah 1 gitu. N4, rumusnya itu N4. Suku itu A biasanya kan ya? Atau mungkin ada mau tethering apa namanya? Ada mau request annotate boleh biar ada yang nulis di sini. Bisa annotate gitu. Nanti saya tinggal. Enggak bisa sih. Bisa. Oke, berarti maksudnya suku keempat itu ya?
A Iya, ke A4 sama ah, A4 itu saya dapat pola U2, artinya U4 kurang 2 tambah 1. A kedua tambah Bukan 1. U, jadinya UN dia. Jadinya jumlah dari awal sampai ke Oh, UN-nya itu. bukan sukunya, tapi Iya, jumlahnya. jadinya U. Mm-mm. Ininya ya, U2, sorry. U2, Oke, berarti U kedua tuh maksudnya yang mana nih? jadinya U keduanya itu duanya itu. Ini ya, Yang 2. Enggak, katanya dari 0. 0, 1, 2 gitu. ini indeks ke 0. Oh, oke, jadinya bisa Gitu. jadinya U3 gitu sih. X ke 0-nya maksud saya. Nah, U2 ini maksudnya apa? Berapa tambah berapa? Jumlah dari maksud saya jadinya tunggu dulu. Kok saya yang bingung. Jadinya Ini. iya, U2 tambah 1. Berarti yang saya ini kan, yang saya apa namanya blok ini ya. Ini ditambahkan 1 tambah 1. Jadi tadi 0, saya 1, fokusnya 2, 3. pakai Oh, sini. indeks 0 gitu. Saya Ya, pakainya indeks 0 jadinya, Pak. ini 4 yang ini ya. Ini 0 gitu kan. Iya. Oke. Jadinya Berarti saya U2 pakai 0, 1, 2. Ini ditambahkan iya 4 4. jadinya. Oke. Jadi saat saya masukin dia tuh Hmm. A9 misalnya, A9. Jadi kita nyari A9-nya itu 55-nya ini. 55 itu termasuk ke A9. Saya pakainya dari indeks 0 ya, Pak ya. Jadi kayak gitu. Jadinya dia tuh A9 tuh sama dengan U7 tambah 1 gitu. Jadi kayak menemukan pola gitu, tapi setelah itu saya nggak tahu lagi gini. Karena kalau saya coba-coba yang lain itu juga sama gitu. Jadinya kayak jumlah bilangan seluruhnya itu yang kurang 2 itu ditambahin 1 aja. Oke. Nah, kita coba di A5 ya. A5 itu kan ini ya. Oke, kan 8 ya. Berarti Tambah. maksudnya adalah U3 berarti kan 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 gitu kan. Ya, 4 itu maksudnya kan ya. Ya. Kemudian 13 itu semua ini ditambahkan 1 gitu ya maksudnya. Ya. Oke. Jadi tapi di situ aja saya buntu kayak menemu titik cerahnya di situ aja kalau Bu. Ya, tadi berusaha apa namanya mencari solusi rekursifnya dengan cara seperti itu gitu ya. Iya. Apa kayak siapa tahu kayak ada di gitu ya. Diolah lagi itu biar lebih sederhana. Iya, oke. Cuman memang masalahnya adalah ketika kita RIU, kita nggak bisa lebih. Ya, itu udah. Makanya agak susah. Ya, oke. Jadinya itu emang belum gini ya, belum bisa dijadikan solusi ya. Belum. Nah, ya, oke. Tapi udah bagus artinya menemukan sesuatu di sana gitu ya. Ada pola juga di sana. Soal ini ada yang ya, nanti kedua kelas tolongnya di yang tanya jawab yang ini tolong di kayak apa di apa ya dicatat gitu ya. Ya, baik Pak, saya sudah list. Oke. Nah ini ada yang KN sama dengan N itu ada ditambah dikurang. Oke, saya coba saya tulis aja ya. Jadi dia menemukan AN sama dengan S itu N
2. Kita coba. Ini untuk ini ya. Saya nggak tahu nih teman. Untuk ribu kayak. Jadi untuk A4 caranya berarti Itu Bu, Pak. untuk yang ini. Iya. Oh, siap. Oke. Ya. Itu ya. Ini ya. A1 1 pada 1 dikurangi 1 0 sama 4 2 ya, masih belum mau di A1. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak mau di awal tuh nggak apa-apa, masih kita bisa dikasih di A2 kurang 2 4 kurang 2 2 ditambah jadi 3. Oke, berarti ini jadi A2 ya. Oke, A2 2 4 kurang 2 4 ya, ini jadi A2 ya, jadi ini berarti naik jadi A3 sama dengan 9 dikurang 3 6 ditambah 4 ya benar. Oke, ini jadi 4 kuadrat 16 kurang 4 12 sama 4 16 bagi 2. Oke ya, jadi dia agak menaikkan satu tingkat ya, masalah. Biar di sini tidak naik, artinya biar di soal tidak berubah, di sini nanti yang sedikit diubah dikit ya. Jadi n plus 1 berarti ya, n plus 1 kuadrat dikurang n plus 1 ditambah 4 dibagi 2 ya. Oke, makasih ya. Nanti coba saya akan carikan lagi untuk melanjutkan ini, mungkin ada sedikit salah perhitungan tadi ya. Mudah-mudahan bisa kita cari. Tantangannya di ibu ini sih ya, ibu ini saya masih kepikiran, kalau yang tadi harusnya ini bisa, cuman saya nyari kesimpulannya tadi aja ya. Ini yang saya kepikiran karena dia balik lagi Fibonacci lagi gitu, jadi balik ke Fibonacci dia. Nah, oke, karena memang ibu ini mungkin unik kali ya. Ya, kita coba karena kalau dari slide-nya Pak Renaldi model kan dia kan Fibonacci ini masih benar, kalau homogen ini masih bisa kita cari dengan menebak atau mencari pola. Kan dia bilang homogen kan ribu ya, masih homogen. Jadi yang tidak yang homogen ya, yang non homogen memang ini tekniknya beda-beda ya. Ada yang pakai fungsi pembangkit, generating range function, atau ada yang pakai yang lain ya. Jadi kita nggak masuk yang ini, itu maksud saya. Yang homogen sebenarnya harusnya masih bisa. Cuman tadi saya coba bertapa lagi berarti ya. Untuk coba untuk menjawabnya. Oke. Kira-kira itu. Terima kasih ya atas partisipasi teman-teman. Saya mohon maaf ada banyak kekurangan di pertemuan kita hari ini. Semoga minggu depan bisa lebih baik lagi. Oke, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Kita akhir sampai sini. Saya mohon maaf karena saya harus ada kegiatan lagi di 12.30 ya.
Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Pak.